Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai perencanaan pembelajaran hadis pada anak usia dini yang beranggotakan Julaiha, Khairun Nisa Yulianti, Naurah Nadifa, Raudatul Maulida, dan Endang Puji Lestari. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Naurah Nadifa, materi kedua akan dijelaskan oleh Julaiha, materi ketiga akan dijelaskan oleh Raudatul Maulida, materi keempat akan dijelaskan oleh Khairunisa Yulianti, dan materi terakhir akan dijelaskan oleh Endang Puji Lestari. Kepada teman-teman, selamat mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naurah Nadifa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-hadis. Jamaknya al-hadis, al-hadisan, dan hal-huddasan. Secara etimologi, kata ini memiliki banyak arti. Di antaranya adalah al-hadid yang baru, lawan dari al-qadim yang lama, dan al-akbar yang berarti kabar atau berita. Dari segi bahasa, hadis dapat diartikan baru sebagai lawan dari kata qadim yang berarti lama atau abdi dan kekal. Pengenalan hadis pada anak usia dini adalah pengenalan hadis pendek yang dikhususkan untuk anak usia dini. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam pengenalan hadis pada anak usia dini, karena pengenalan hadis ini dapat mengembangkan kecerdasan spiritual, dan anak-anak juga dapat menghafal hadis-hadis yang telah diajarkan sedini mungkin. Hadis dan Al-Quran sama-sama memiliki dimensi ketuhanan, karena menurut unsur wahyu Tuhan. Akan tetapi harus disadari bahwa hadis memang berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran murni kalam Allah secara utuh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril tanpa ada intervensi Nabi sedikitpun. Hadis sebagai sumber dari wahyu Allah atau ijtihad pribadi, bimbingan wahyu, atau sebagian lagi dari sisi kemanusiaan. Hadis merupakan sumber ajaran setelah Al-Quran yang menjadi rujukan atau pedoman umat manusia di dunia. Tujuan pembelajaran hadis pada anak usia dini adalah yang pertama itu untuk mengetahui perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad. Yang kedua itu memberikan arahan kepada anak akan pentingnya hadis-hadis Nabi sebagai sumber yang kedua dalam penentuan hukum Islam. Yang ketiga itu mengarahkan anak-anak untuk mengikuti perintah-perintah Rasulullah SAW. Yang keempat itu memantapkan akidah Islam dalam jiwa anak-anak. Yang kelima itu mengembangkan sisi naluri keagamaan melalui hadis-hadis Nabi dan mendorong mereka dalam menghafal hadis. Yang keenam itu adalah anak-anak menjadikan hadis sebagai qudwah atau panutan yang bersumber dari Rasulullah SAW. Yang terakhir itu adalah untuk mengarahkan perhatian anak-anak kepada ajaran-ajaran yang penuh makna. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Julaiha. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan hadis pada anak usia dini. Nah, menurut Badri Khairoman mengatakan bahwa jiwa seseorang tidak akan tertanam akhlak yang terpuji jika jiwa tersebut tidak memiliki kerinduan kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji dan kebencian kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, jadi harus melakukan pembiasaan untuk melakukan hal-hal yang terpuji agar jiwa kita senantiasa merindukan perbuatan-perbuatan terpuji dan membenci perbuatan-perbuatan yang tercela.
Nah, jadi pengenalan hadis ini dapat diartikan sebagai pengenalan hadis kepada anak berupa hafalan-hafalan hadis, mengenalkan kecintaan kepada hadis, dan menambah nilai spiritual anak dengan mengajarkan hadis kepada anak. Nah, pembelajaran hadis di sini dapat diajarkan contohnya seperti hadis tentang niat, hadis tentang berkasih sayang, hadis tentang kebersihan, hadis tentang wajibnya mengucapkan salam dan menjawab salam, dan hadis yang lainnya. Nah, itulah hadis-hadis yang dapat kita ajarkan kepada anak. Nah, pembelajaran hadis sangat berdampak positif kepada perilaku anak, di mana dapat menyikapi persoalan yang ada pada hidup anak seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari pembelajaran hadis pada anak usia dini. Yang pertama itu ada mendorong, membimbing, membina kemauan dan kegemaran anak untuk membaca hadis. Nah, dengan adanya pembelajaran hadis akan membina anak, membimbing anak, dan juga menambah kegemaran anak untuk membaca hadis, membaca maupun menghafalkan seperti itu. Kemudian yang kedua itu menanamkan pengertian, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman kandungan hadis dalam perilaku anak sehari-hari. Nah, dengan pembelajaran hadis ini akan menanamkan pengertian kepada anak, pemahaman juga, dan juga penghayatan kepada anak, agar anak itu mengerti dan juga paham bagaimana kehidupan yang baik yang dilakukan oleh Rasulullah dan dapat dicontoh oleh kita sendiri seperti itu. Kemudian fungsi pembelajaran hadis yang terakhir yaitu memberikan bekal pengetahuan kepada anak. Nah, dengan mengajarkan hadis kepada anak akan menjadikan itu sebuah bekal pengetahuan kepada anak, menambah pengetahuan anak dan menjadi bekal seperti itu. Nah, hadis yang dapat diperkenalkan kepada anak sangatlah beragam, tetapi tidak bisa sekaligus kita mengajarkan anak banyak hadis dan juga diajarkan secara langsung, dikarenakan hadis-hadis tersebut harus yang singkat dan juga mudah untuk dipahami. Nah, bagaimana kriteria hadis yang dapat kita ajarkan kepada anak? Nah, berikut merupakan kriteria hadis yang dapat diajarkan kepada anak. Yaitu yang pertama itu hadisnya harus pendek dan juga singkat. Nah, hadis yang kita ajarkan kepada anak itu harus yang pendek. Contohnya seperti hadis niat, innama a'malu bin niat. Nah, jadi hadis itu hadis yang pendek dan mudah untuk diingat oleh anak. Kemudian singkat, pendek, dan singkat. Kemudian kriteria yang kedua yaitu hadis membentuk karakter dan juga perilaku anak. Nah, hadis ini dapat membentuk karakter anak karena kandungan yang ada di dalam hadis. Kemudian yang ketiga itu hadis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadis yang kita ajarkan kepada anak itu yaitu hadis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hadis wajib membaca salam, menjaga kebersihan. Nah, itulah hadis-hadis yang dapat kita ajarkan kepada anak yang sesuai dengan apa yang dilakukan sehari-hari. Kemudian yang keempat itu hadis yang menanamkan akhlak yang baik. Nah, tentunya semua hadis mengandung arti dan makna yang sangat baik untuk anak yang ditanamkan kepada anak agar menjadi bekal, agar dapat menanamkan akhlak yang baik yang mulia kepada anak. Kemudian kriteria yang terakhir itu hadis yang mudah dipahami makna dan artinya. Nah, hadis ini mudah dipahami oleh anak, mudah dimengerti makna dan juga artinya. Nah, contohnya tadi yaitu hadis tentang niat, innama a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala perbuatan yang kita lakukan harus diawali dengan niat. Nah, jadi akan mudah dipahami oleh anak
bahwasanya segala yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan harus diawali dengan niat agar apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Rodatul Maulida akan menjelaskan materi mengenai media yang digunakan dalam memperkenalkan hadis kepada anak usia dini. Jadi menurut Education, media pembelajaran merupakan benda yang dimanipulasi yang dapat dilihat, didengar, ataupun dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dan dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, media pendidikan ataupun media pembelajaran merupakan suatu benda yang dapat diindrai, khususnya penglihatan, dan media pembelajaran selalu terdiri dari dua unsur penting, yaitu perangkat keras dan juga unsur pesan yang dibawanya. Itu ada beberapa hal yang termasuk dalam perangkat keras media, yaitu material, argumen, hardware, dan software. Istilah material berkaitan erat dengan pendengaran, baik yang terdapat di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi yang digunakan sebagai alat bantu penghubung ataupun media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar peserta didik. Nah, dapat kita ketahui bahwa media yang dapat digunakan dalam memperkenalkan hadis kepada anak usia dini diantaranya yaitu media visual, yaitu media yang dapat dilihat. Jadi di sini contohnya seperti guru menunjukkan gambar yang ada tulisan hadisnya kepada peserta didik sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami hadis yang guru jelaskan. Dan yang kedua yaitu media audio, yang dimana media audio ini dapat didengar. Di sini guru memperdengarkan hadis kepada anak usia dini, baik itu melalui radio ataupun rekaman lainnya. Dan yang terakhir yaitu media audio visual, yang dimana media ini dapat didengar dan dapat dilihat oleh peserta didik. Contohnya seperti guru menunjukkan video pembelajaran hadis kepada anak usia dini sehingga anak mudah memahami hadis yang akan dijelaskan guru pada hari itu. Nah, baiklah, saya Khairun Nisa Yulianti. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang evaluasi pembelajaran hadis pada anak usia dini. Nah, sebelumnya evaluasi yaitu menilai. Nah, menurut Selamat Suyatmo, proses evaluasi pada anak usia dini yaitu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian. Nah, pendokumentasian kerja dan karya anak tentang bagaimana proses anak menghasilkan suatu karya. Nah, selanjutnya yaitu di PAUD, asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan anak dalam suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar anak. Nah, di PAUD juga tidak dilakukan asesmen baik di dalam kelas maupun pada akhir program ataupun akhir tahun. Nah, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemampuan belajar anak dapat diketahui. Dan caranya pun biasanya lebih alami, bisa dilihat saat anak bermain, belajar, ataupun kegiatan lainnya. Nah, bisa dilihat saat anak dan juga bisa dilihat untuk mengetahui minat, bakat, kelebihan, dan kekurangan anak. Nah, selanjutnya itu ada teknik evaluasi pada anak usia dini. Nah, tekniknya yang pertama yaitu ada evaluasi unjuk kerja. Nah, evaluasi unjuk kerja yaitu dilakukan berdasarkan perbuatan yang dapat diamati secara langsung, misalnya seperti berdoa, bernyanyi, kegiatan bermain, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada observasi. Nah,
observasi ini yaitu pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Observasi juga biasanya direncanakan secara sistematis, dicatat dan dipilih sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini berupa catatan yang penting-penting saja tentang sikap dan perilaku anak di dalam situasi tertentu. Yang keempat itu ada pemberian tugas. Nah, pemberian tugas yaitu cara evaluasi berupa guru memberikan tugas kepada anak. Nah, selanjutnya anak membuat tugas tersebut baik secara individu maupun berkelompok. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang keempat. Di sini saya masih melanjutkan tentang evaluasi pembelajaran hadis pada anak usia dini. Yang selanjutnya itu ada percakapan. Nah, percakapan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak melalui sesuatu. Nah, percakapan merupakan pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber informasi yang dilakukan secara dialog atau tanya jawab. Nah, evaluasi percakapan dapat dibedakan menjadi percakapan terstruktur dan percakapan tidak terstruktur. Nah, selanjutnya itu adalah skala bertingkat. Nah, skala bertingkat sering juga digunakan untuk melakukan evaluasi pada pembelajaran anak usia dini. Nah, skala evaluasi memuat daftar kata-kata atau persyaratan menjadi tingkah laku, sikap, dan atau kemampuan peserta didik. Nah, skala evaluasi bisa berbentuk bilangan, huruf, dan ada yang berbentuk uraian. Skala evaluasi yang berbentuk bilangan terdiri dari pernyataan atau kata-kata lainnya dan di sebelahnya disediakan bilangan tertentu, misalnya 1 sampai 5. Nah, baiklah, saya Khairunisa Yulianti. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya ingin membahas tentang evaluasi pembelajaran hadis pada anak usia dini. Nah, sebelumnya evaluasi yaitu menilai. Nah, menurut Selamat Suyatmo, proses evaluasi pada anak usia dini yaitu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian. Nah, pendokumentasian kerja dan karya anak tentang bagaimana proses anak menghasilkan suatu karya. Nah, selanjutnya yaitu di PAUD, asesmen tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan anak dalam suatu program, tetapi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan belajar anak. Nah, di PAUD juga tidak dilakukan asesmen baik di dalam kelas maupun pada akhir program ataupun akhir tahun. Nah, tetapi dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sehingga kemampuan belajar anak dapat diketahui, dan caranya pun biasanya lebih alami, bisa dilihat saat anak bermain, belajar ataupun kegiatan lainnya. Nah, bisa dilihat saat anak dan juga bisa dilihat untuk mengetahui minat, bakat, kelebihan, dan kekurangan anak. Nah, selanjutnya itu ada teknik evaluasi pada anak usia dini. Nah, tekniknya yang pertama yaitu ada evaluasi unjuk kerja. Nah, evaluasi unjuk kerja yaitu dilakukan berdasarkan perbuatan yang dapat diamati secara langsung, misalnya seperti berdoa, bernyanyi, kegiatan bermain, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada observasi. Nah, observasi ini yaitu pengumpulan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Observasi juga biasanya direncanakan secara sistematis, dicatat dan dipilih sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga yaitu ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini berupa catatan yang penting-penting saja tentang
sikap, dan perilaku anak di dalam situasi tertentu. Yang keempat itu ada pemberian tugas. Nah, pemberian tugas yaitu cara evaluasi berupa guru memberikan tugas kepada anak. Nah, selanjutnya anak membuat tugas tersebut baik secara individu maupun berkelompok. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya itu ada portofolio. Nah, portofolio di sini adalah kumpulan tugas atau pekerjaan seseorang secara sistematis. Nah, berdasarkan pengertian ini, guru dapat mengoreksi karya peserta didik berdasarkan aturan-aturan tertentu. Nah, dalam bidang pembelajaran portofolio berarti pengumpulan karya anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran pada suatu pembelajaran tertentu. Yang selanjutnya itu ada evaluasi diri. Nah, evaluasi diri sendiri pada anak usia dini dilakukan oleh anak dengan bantuan guru. Anak dibantu untuk menganalisis hasil kerja atau merasakan apa yang telah dilakukan dengan bantuan dari seorang guru. Dia dapat mengisi daftar isian dengan memberikan checklist terhadap hasil kerjanya. Dalam proses pembelajaran yang telah dilaluinya, nah, teknik evaluasi pada anak atau di TK termaksud pada pembelajaran PAI. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi untuk kerja. Nah, evaluasi untuk kerja di sini dilakukan berdasarkan tugas anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati olehnya. Misalnya berdoa, bernyanyi, dan berolahraga. Yang terakhir itu ada observasi. Nah, observasi adalah cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan pedoman yang mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Nah, observasi sebagai alat evaluasi harus dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam setiap bidang perkembangan. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.